Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau menyebarkan hadis, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami' Shahih. Kali ini kitab tentang zikir dan doa Imam Suyuti, yaitu kita akan membaca sebuah hadis tentang hati dan sifat Allah Ar-Rahman. Hadis nomor 8084. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qalbin illa wa huwa mu'allaqun baina isba'aini min asabi'ir rahman, in sya'a aqamahu wa in sya'a azaghahu, wal mizanu biyadir rahman yarfa'u aqwaman wa yahfadhu akharina ila yaumil qiyamah. Artinya hadis nomor 8084. Tiada satu hati pun malaikat ia tergantung di antara dua jari yang maha pengasih. Jika ia berkehendak maka ia menegakkannya, dan jika ia berkehendak maka ia menyelewengkannya. Dan timbangan adalah di tangan yang maha pengasih. Ia mengangkat beberapa kaum dan ia merendahkan yang lainnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Hakim. Dari Nawas, status hadis ini hasan. Ada juga yang mengatakan status hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama belajar memahami hadis ini. Rasulullah bersabda, ma min qalbin illa wa huwa mu'allaqun baina isba'aini min asabi'ir rahman, in sya'a aqamahu wa in sya'a azaghahu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, pertama adalah hati kita. Yang kedua adalah sifat Allah yang maha Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, nasib hati kita ini kalau istilahnya itu kalau dipahami tanpa ditakwil oleh orang-orang yang musyabbihah mujassimah, itu ibaratnya begini. Ibaratnya pulpen ini hati. Nah, pulpen itu di tangan Allah Subhanahu wa taala begini. Dia bebas. Mau dikekanankan, mau dikekirikan, mau dikeataskan, mau dibawahkan. Nah, ini pemahaman orang-orang yang mujassimah musyabbihah, tentu nggak boleh begitu, ya kan? Atau mau begini, dia bebas pokoknya. Jadi istilahnya hati kita itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diperas, mau terserah, jadi bolak-balikan. Nah, begitu. Nah, setelah kita tahu bahwa hati kita itu berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkuasa penuh untuk memberikan hidayah kepada hati kita, atau menyesatkan hati kita, atau mengangkat hati kita, membuat keruh hati kita, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah berkuasa mutlak terhadap hati kita. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, maka selanjutnya, dengan kata lain, posisi hati kita ini belum aman. Meskipun hati kita sudah iman, meskipun hati kita sudah Islam, bahkan kita sudah menjalankan macam-macam Islam, tetapi tetap saja hati kita ini tidak aman. Ada kemungkinan Allah sesatkan kembali, ada kemungkinan Allah tetapkan dalam hidayah sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam kondisi dan situasi seperti itu, beliau mencontohkan agar memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Bahkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam agamamu Islam. Artinya tetapkanlah hatiku dalam agama Islam sampai aku meninggal dunia, dan meninggal dunia husnul khotimah membawa agama Islam. Jelas ya? Jadi ini hati, ini Ar-Rahman. Jadi sikap kita yang punya hati supaya tetap mendapatkan rahmat Allah, yaitu perbanyak membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik yang pertama. Cara yang kedua itu ada hadis sebelum ini, yaitu kita dengan cara mengasihi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Ada suatu hadis yang mengatakan kepada hadis Jami' Shahih nomor 4489 dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Orang-orang yang mengasihi makhluk Allah maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita belas kasihan kepada orang lain, maka Allah pun akan belas kasihan kepada kita. Kalau kita belas kasihan kepada makhluk Allah berupa hewan misalnya, maka Allah akan mengasihi kita. Nah, ini berkaitan dengan ini tuh saya jadi ingat orang-orang yang punya hobi memelihara hewan. Ini hati-hati nih. Kalau kita memelihara hewan peliharaan yang hobi nih ya, bukan yang buat kayak memelihara ayam kandang yang buat penghasilan, ini yang hobi lah. Kayak terkadang kan ada yang hobinya memelihara ular, yang hobinya memelihara anjing, hobinya memelihara bagong, misalnya na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati nih, hobi-hobi yang kayak gini. Kalau dia itu bisa mengasihi hewan-hewan peliharaannya, insya Allah dia akan mendapatkan rahmat Allah, akan dicintai dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dia memelihara itu dalam rangka memuaskan hawa nafsu belaka, atau dalam rangka tidak sesuai dengan standar pri kehewanan misalnya, kan ya kan gitu, pri kehewanan, maka dia itu sama saja tidak mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa taala, nanti oleh Allah ada kemungkinan tidak dikasih. Jadi hati-hati ya, kan gitu. Karena beda tipis, ingat, memelihara hewan dengan memenjarakan hewan itu beda tipis. Contoh misalnya, yang suka memelihara harimau itu dimasukkan dalam kerangkeng, atau enggak di dalam kerangkeng, dalam kandang, atau enggak di dalam kandang dibuatkan kebun. Itu beda tipis. Antara memelihara hewan dengan memenjarakan hewan itu beda tipis. Beda tipis. Yang membedakan apa? Satu tentu niat, yang kedua tentu perlakuan kita sesuai dengan pri kehewanan tidak, ya kan? Nah, kalau kita tujuannya untuk mengasihi makhluk Allah, kemudian cara memeliharanya sesuai dengan pri kehewanan, insya Allah kita masuk dalam orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mengasihi hewan peliharaan. Tetapi kalau tidak, ya hati-hati. Makin banyak hewan peliharaan yang kita punya, makin banyak hewan-hewan hobi yang kita punya, makin banyak pula dosa-dosa kita. Kenapa? Karena niatnya satu tidak lurus, kedua perlakuan kita kepada hewan tidak sesuai dengan pri kehewanan. Kayak gitu. Itu jelas ya. Di hadisnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala. Jadi ini jangan katain begitu. Nih, tadi kan kembali pada hati kita itu pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Nah, kalau kita kepengin hati kita selama sampai meninggal dunia, salah satu caranya membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua itu mengasihi makhluk Allah, baik makhluk Allah yang bernama manusia maupun makhluk Allah yang bernama hewan ataupun makhluk Allah yang lainnya. Oke, kayak begitu. Yang kedua, yang selanjutnya itu dalam rangka
supaya kita dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman, ada hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Nah, kalau kita belas kasihan kepada orang-orang yang berada di bumi, maka para malaikat yang di langit akan mengasihi kita dan Allah akan mengasihi kita. Jadi jelasnya kalau kita kepengen dikasihani oleh Allah, kasihanilah orang lain, kasihanilah hewan, kasihanilah makhluk yang lain. Insya Allah kita akan dikasihi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kita kembali pada hadis ma min qalbin illa wa huwa mu'allaqun baina isba'ini min asabi'ir rahman insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Itu yang pertama dengan cara memperbanyak doa, yang kedua mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan yang ketiga itu tentu dengan cara menerangi hati kita dengan zikir misalnya. Karena ketika bisa zikir dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Rahman. Itu perbanyak terus zikir, ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah pun akan ingat kepada kita. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Wal mizanu bainar rahman yarfa'u aqwaman wa yahfadhu akharina ila yaumil qiyamah. Timbangan itu berada di tangan Allah. Artinya timbangan itu berada pada kekuasaan Allah. Jadi kita hidup ini tuh oleh Allah itu selalu ditimbang. Kadang kita dinaikkan derajatnya, kadang kita diturunkan derajatnya, terus nggak aman. Kalau yang sekarang sedang naik, hati-hati nanti dia turun. Sekarang yang sedang turun, jangan putus asa, nanti akan Allah taikkan. Dengan kata lain, kondisi kita saat ini pun tidak aman. Tetap berada kekuasaan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa mengangkat siapa saja yang dia inginkan, dan dia bisa saja menurunkan siapa yang dia inginkan. Oleh karena itu, kita harus selalu ngusul kepada Allah, selalu nyambung kepada Allah. Karena ini kaitannya dengan hati dan Asmaul Husna Ar-Rahman, maka alangkah eloknya kalau kita itu memperbanyak membaca doa ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Itu ya Rahman, ya Rahim, gitu. Itu dengan kata lain bahwa kalau kita kepengen punya hati yang selalu dapat hidayah di bawah mati, kemudian kita kepengen dapat nasib yang bagus dan selalu diangkat oleh Allah, maka selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus. Misalnya kita melihat sesuatu, kita pandang sesuatu tersebut dengan pandangan rahmat, kasihan. Misalnya ada pengemis lewat, kasihan nih orang pengemis. Kalau bisa mengasihi, kalau nggak bisa kita doakan supaya dia dapat rezeki yang banyak dan lain-lain. Intinya begitulah. Intinya kita itu kalau secara lisan perbanyaklah membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau mengucapkan zikir ya Rahman ya Rahim. Kalau secara hati jangan putus kita berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara perbuatan kita perlakukan orang lain dengan baik dan kasih sayang, kita perlakukan hewan-hewan dengan baik dan penuh kasih sayang, begitupun kita perlakukan makhluk-makhluk benda mati dengan baik dan penuh kasih sayang. Coba di sini saya bacakan ya beberapa hadis tentang ya muqallibal qulub tuh. Di sini misalnya ada sebuah hadis dikatakan dari Sahih Muslim nih, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'u. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau tadi yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, ini doanya lain lagi kalau dalam Sahih Muslim. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2654.
Nah, kemudian dalam kitab Sahih Tirmidzi juga ada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, faqultu ya nabiyallah amanna bika wa bima ji'ta bi fahal tukhafu alaina, qala na'am innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Terus pada banyaklah, ini ada puluhan hadis itu. Sudah jelasnya intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Saya ulangi hadisnya sekali lagi supaya mudah-mudahan bisa hafal. Hadis Jami'us Shahih nomor 8084. Ma min qalbin illa wa huwa mu'allaqun baina isba'aini min asabi'ir rahman insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu wal mizanu biyadir rahmani yarfa'u aqwaman wa yahfadhu akharina ila yaumil qiyamah. Artinya hadis nomor 8084, tiada satu hati pun melainkan ia tergantung di antara dua jari yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Jika ia berkehendak maka ia menegakkannya, dan jika ia berkehendak maka ia menyelewengkannya, dan timbangan adalah di tangan yang Maha Pengasih. Ia mengangkat beberapa kaum dan ia merendahkan yang lainnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Hakim dari Nawas. Status hadis ini hasan, ada yang mengatakan sahih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.